Halo Fems. Nah, video pertama kali ini kita bakal datang ke sebuah pulau. Tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke sana, tidak perlu budget gede untuk datang ke sana, karena ini pulau dekat dengan ibu kota. Dan lain bukan adalah Pulau Seribu. Ya, budgeting di sini aku akan ngejelasin secara detail, mulai dari budgeting, mulai dari kalian datang, dan aku juga mau ngasih saran, tapi nanti ada di menit keberapa. Tonton terus dan ikutin terus tentunya. Baik, langsung aku mulai aja. Kali ini aku ke pulau trip bersama teman-teman dari komunitas Jamur, Jalan-Jalan Murah Bandung. Kali ini kami berangkat bersepuluh orang, dimulai dari rumahku. Kita berangkat keluar jalan. Kebetulan kami berangkat ke Muara Angke-nya menggunakan GrabCar. Nah, kebetulan Grab udah nyampe. Kita pamit dulu sama ibu saya. Habis itu kita masukin barang, lalu kita naik GrabCar. Selama perjalanan ini lumayan jauh karena dari rumah aku ke pelabuhan Muara Angke cukup memakan waktu yang agak lama, 45 menit. Ya, nggak terasa waktu berjalan sudah 45 menit. Nah, kita udah sampai di depan gapura untuk masuk ke pelabuhan Muara Angke. Nah, di sini untuk teman-teman yang nggak naik GrabCar itu ada opsi lain, yaitu kalian bisa naik busway yang dimana bisa turun di depan Mall Baywalk. Itu jalan ke dalam Muara Angke-nya. Dan banyak juga kok yang jalan, anak-anak pulau atau anak pantai, semua juga pada banyak yang jalan ke dalamnya untuk meminim budget. Lalu kita naik mobil masuk ke dalam. Nah, jangan takut karena buat kalian yang naik motor, misal bawa kendaraan untuk parkir di sana karena ada untuk penginapan motor di sana. Kalau tidak salah waktu itu harganya itu masih di 35.000 di sana per malam, dan motornya itu terjamin aman. Kenapa terjamin aman? Bisa ngomong begini, karena sebelumnya teman aku itu ada yang menitipkan motor di sana selama 2 malam juga. Waktu itu kita ke Pulau Tidung, beda destinasi sama saat ini yang aku jelasin ke kalian. Di sini tempatnya. Nah, kalian bisa taruh di sini. Lalu langsung aja kita masuk. Nah, setelah masuk, akhirnya kita sampai di dermaga Kali Adem. Langsung saja kita turunkan barang-barang dari dalam mobil. Setelah barang-barang turun, setelah turunin barang, langsung aja kita masuk ke area dalam pelabuhan Muara Angke-nya. Seperti bisa dilihat, itu banyak orang-orang yang juga pengen pergi ke sebuah pulau, entah untuk berwisata, entah pun warga lokal yang ada di pulau. Nah, kebetulan kita di sini bertemu dengan teman lain yang berbeda mobil tentunya. Langsung saja aku bersama Nobon untuk mengurus tentang pertiketingan. Nah, untuk membeli tiket kapal sederhana itu bisa langsung ke sebelah kanan di daerah parkir. Tinggal lurus aja nih, kita ke kanan lurus ke daerah belakang yang ada di parkiran. Dia itu tempatnya itu seperti kantin kecil, nah ada di sebelah sana. Nah, ini kita jalan menuju sana aja nih. Dari sini tinggal lurus doang ke kiri. Nah, ngomong-ngomong kapal sederhana itu start mulai dari 60 ribuan tergantung jauh pulaunya. Untuk armada jangan takut kehabisan tiket karena ada pertambahan armada untuk setiap ke pulaunya. Jika memang kapasitas atau orang yang ingin pergi ke pulau itu ramai, maka armada akan ditambah. Kebetulan kami menggunakan travel trip itu yang sudah sebelumnya dipakai sama teman-teman kami, jadi kami pakai itu lagi. Untuk parkiran di sini, di dalam dermaga Kali Adem itu, parkiran itu motor per jam itu 1.000, per hari itu 25.000. Untuk mobil itu 2.000 per jam, per hari itu 45.000. Seperti itu. Dan untuk pembelian tiket itu ada di tempat pembatas itu, yang pembatas mobil yang warna merah itu. Nah, di sana untuk booking tiketnya atau beli tiket langsung. Ketika kamu booking tiket online juga kamu harus mengambilnya itu juga di sana, di tempat situ juga. Kebetulan aku lagi ke sana bersama Nobon ini, udah janjian sama travel tripnya untuk mengambil tiket yang telah kami beli.
Nah, ini kita sudah ketemu sama bapaknya. Kita langsung aja untuk masuk ke dalam pelabuhan Muara Angke-nya untuk membagikan tiket satu persatu dan menaiki kapal langsung. Untuk pembelian tiket di weekdays itu tidak terlalu ramai dan tidak mengantri, tetapi tetap saja sangat ramai menurut saya. Jadi untuk kalian kalau datang weekend atau pergi weekend, lebih baik datangnya pagian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan antrian panjang untuk membeli tiket kapal sederhananya. Tetap prepare untuk semuanya agar berjalan dengan lancar. Kita berjalan lagi. Aku bersama teman-teman aku yang 9 lainnya bagian tiket satu persatu karena tiket itu harus dipegang per orang. Jadi tidak bisa dikolektif. Tiket pegang per orang, seperti yang bisa kalian dengar sendiri di sana. Tiketnya tinggal masing-masing. Kita harus menggunakan Peduli Lindungi untuk scan. Untuk kalian pergi ke pulau itu kalian harus minimal vaksin 2 kali menggunakan Peduli Lindungi. Lalu setelah masuk, kalian di-scan untuk barcode tiketnya, lalu kita masuk. Nah, ini dia penyekanannya untuk masuk itu satu persatu orang, jadi benar-benar dicek dan diperiksa benar-benar. Dan kebetulan di hari itu juga ada orang yang nggak punya Peduli Lindungi dan mereka akhirnya membatalkan dan merefund tiket, dan itu bisa, katanya begitu. Lalu kita naik, kita masuk ke dalam, naik ke atas, belok kiri. Nah, di sini itu ada ruang tunggu untuk kalian menunggu kapal, ataupun jika kalian datang daerah ke Jakarta, ke Muara Angke, kalian bisa nunggu di situ. Ruang tunggunya sangat banyak bukan? Jadi jangan takut untuk masuk duluan daripada tunggu di luar. Dilanjutkan lagi, kita lurus, kita ke bawah, kita langsung ke pelabuhan tempat bersandarnya kapal. Nah, inilah contoh kapal sederhana yang ada di sana. Di sebelah kanan itu ada kapal-kapal di sub. Oh ya, kebetulan kapal di sub itu juga bisa kita pakai loh. Tapi untuk pembelian tiketnya itu dimulai dari jam 12 malam. Dan harga tiket itu emang lebih murah, 40.000. Tapi kita berebut-rebut karena di situ cuma dikasih untuk 15 orang doang kuotanya kalau nggak salah. Nah, mungkin sewaktu itu bisa naik atau berubah, itu nggak tahu karena ini diambilnya 27 Juni 2022. Lalu kita naik. Nah, inilah saat kita mau naik ke perahu. Oh iya, karena perjalanan ini tempuh cukup jauh, maka dari itu kita harus membawa minum yang sangat cukup. Karena tidak ada orang yang berjualan tentunya di laut. Jadi di sini aku memutuskan untuk membeli minuman untuk aku dan teman-teman selama perjalanan menuju Pulau Pramuka. Nah, tiba saatnya jam 9 kita jalan. Oh ya, untuk penumpang jika rame, mereka bisa nambah armada kapal untuk ke pulau-pulau tentunya. Jadi nggak satu keberangkatan doang jika ramai. Jadi bisa ada 2 keberangkatan. Nah, karena kemarin itu kita datangnya weekdays, itu hanya ada 1 keberangkatan, yaitu jam 9 pagi. Dari pelabuhan kita berangkat jam 9 pagi, meninggalkan pelabuhan Muara Angke. Di sepanjang perjalanan, seperti biasa, kalau kalian tahu laut, ya pemandangannya hanya laut. Jika kita melewatin pulau di sebelah kiri atau kanan, ya bisa kalian lihat hijau-hijau. Oh ya, ada saran untuk kalian para pemula, ini bukan untuk para yang udah pernah ke pulau ya. Untuk kalian yang kalau naik kapal, itu jangan pernah ngeliatin ombak yang dilalui oleh kapalnya. Emang cantik, tapi lama-lama itu bisa buat kalian pusing. Percaya atau nggak percaya, coba aja sendiri ketika kalian ke pulau. Perjalanan itu memakan waktu 2,5 jam. Sesampainya kita di Pulau Pramuka, kenapa kita ke Pulau Pramuka dulu? Karena agent kita ada di sana. Lihat, sepanjang jalan banyak orang yang berjualan. Jadi tenang aja untuk kalian yang ke Pulau Pramuka juga. Banyak tempat jajanan, makanan, nasi, ataupun warteg di sana juga ada. Karena ada penduduk juga di pulau itu. Karena itu termasuk pulau besar, pulau berpenghuni. Nah, kita masuk. Ini dia Dena Pulau Pramuka, ataupun peta Pulau Pramukanya. Nah, nanti kalau kalian pengen ngeliat petanya lebih lama lagi, bisa kalian pause video ini ya. Kita langsung perjalanan. Oh ya, sebelumnya aku pengen jelasin. Karena kita menggunakan Travel Legend, kita tuh dapat berbagai macam fasilitas. Aku akan sebutin di sini. Yang pertama adalah kita dapat tiket pulang pergi
dari Muara Angke sampai Muara Angke pulang lagi. Lalu kita mendapatkan penginapan 2 malam. Karena di sini kita mencari experience, aku dan teman-teman memilih tidak di homestay 2 malam, tapi malamnya bertenda, malamnya lagi di homestay. Dan mendapatkan 3 kali makan selama 3 hari 2 malam itu, ada 3 kali makan dan 1 kali barbekyuan. Lalu dapat snorkeling, dapat ke Pulau Patrick, lalu dapat apa ya? Lupa anjir. Snorkeling doang ya. Ya, ini tempat kita bersinggah untuk makan pertama kita di rumah Bapak Ejen itu. Nah, setelah kita beristirahat, waktunya zuhuran, sholat telah tiba. Selesai sholat, kita melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kotok. Namun, sebelum itu, selama kita di sana, kita dibahas. Kita mau snorkeling kapan, mau berjelajah kapan. Berjelajah itu yang dimaksud adalah kita ke Penangkaran Penyu, kita ke Penangkaran Hiu, kita ke hutan mangrove, seperti itu. Yang tadi belum saya jelasin. Lalu aku dan teman-teman pergi beranjak untuk snorkeling. Attention please. Yes. Mohon dengarkan. Yo. Kita akan berangkat ke pulau. Pulau mana? Pulau apa? Gimana sih? Pulau Patrick, terus Pulau Kotok. Nah, kita di sana akan menyelam snorkeling. Dimohon perhatiannya untuk semuanya. Tetap jaga diri kita masing-masing, oke? Oke? Dengarkan. Fungsinya lu apa dong? Apa? Fungsinya lu apa dong? Ya, aku menjaga. Oke? Sebelum kita mulai banget, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. Saya besok aja ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, untuk yang tidak bisa snorkeling, tenang aja. Karena kita ke Pulau Patrick itu ternyata untuk latihan belajar menggunakan alat snorkeling. Yang dimana itu yang cuma ada alat pernafasan dan kacamata aja. Tapi tenang aja, di sana benar-benar diajarkan gimana kita untuk menguasai laut. Bukan sepenuhnya, tapi seenggaknya kita bisa snorkeling dengan nyaman dan enak. Kita perjalanan habis dari kita Pulau Patrick, kita melanjutkan untuk ke snorkeling ke tempat yang udah ditentukan. Sesampainya di sana, ternyata itu nggak mungkin kita dilepas. Karena kenapa? Ada guide yang menjaga kita dan mengasih tahu kita untuk di sana. Kita juga bisa memberi makan ikan loh. Seperti ini. Kasih makan ikan itu pakai malkis. Emang awalnya aku juga kaget. Tapi emang malkis kesukaan semua makhluk hidup sepertinya. Malkisnya itu emang dihancurin terus langsung kita taburin. Nah, itu memancing ikan untuk pada datang ke tempat spot kita. Dan kita juga bisa minta malkisnya ataupun kita bawa wafer dari rumah, itu juga bisa kita kasih. Karena kalau dikasih wafer juga sama, mereka juga suka. Kita snorkeling di sana itu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Kenapa sampai selama itu? Sejam kita snorkeling, sejamnya itu kita dapat free foto underwater. Kenapa aku sebutin ini terpisah? Karena biar kalian nontonnya hingga full. Dapat foto di underwater, ternyata foto di underwater itu juga tidak mudah. Memakan waktu yang cukup lama. Yang dimana tadinya kita snorkeling pakai pelampung, kalau kita foto bebas pakai pelampung atau tidak. Tapi untuk keamanan terjaga, karena kita saling bantu di sana tentunya. Jadi hasil di Instagram itu tidak selalu benar, oke? Karena emang susah untuk pembuatannya. Untuk foto di underwaternya. Ya, sekarang yang kamu injak. Oke. Kita dulu, santai dulu. Tahan napas. Tahan napas dulu, santai. Kayak langsung tekan ya. Ami udah jam 3. Sardennya belum beres. Oh, jangan di. Demi persahabatan. Kita selesai foto underwater dan kita selesai snorkeling. Sebelumnya aku pengen ngasih tahu buat kalian kalau snorkeling nih, alatnya itu kacamata dan untuk nafasnya itu jangan sampai hilang. Karena kenapa? Kemarin itu kita kejadian, kita kehilangan satu alat dan ternyata itu harus mengganti sebesar 250.000. Tapi untungnya bapak guide-nya itu baik banget.
dia sampai turun sendiri dan nyari sendiri. Itu ada sekitar kayak 15 menit untuk mencari alatnya itu. Dan dia pernah bercerita ternyata alatnya itu pernah hilang ketika dia datang dari perusahaan itu untuk snorkeling dan berlibur di pulau itu. Itu ada 90 orang. Ada 90 alat, ada 60 alat yang hilang. Bisa kalian bayangin 250 dikali 60 berapa juta yang hilang. Nah, tapi untungnya itu hanya sekilas cerita dari bapak guide-nya aja. Makanya untuk kalian jaga juga kalau hilang atau jatuh, lebih baik kabarin ke bapak guide-nya biar agar itu diambil, biar tidak merepotkan bapaknya dan kita juga tentunya. Setelah snorkeling selesai sampai sore, kita melanjutkan untuk perjalanan ke Pulau Kotok. Ke Pulau Kotok itu memakan waktu kurang lebih 1 jam hingga 1,5 jam. Karena naik kapal itu kita tuh bukannya lurus gitu loh. Kita kan lewatin angin, kita agak muter gitu. Sesampainya di Pulau Kotok ini, kita turunin barang-barang. Kita lewatin jembatan yang lumayan menakutkan karena banyak bolong-bolongan dan kayak kayunya terlihat tidak kokoh, tapi kokoh kok gitu. Buat barang-barang berat juga kuat karena kemarin selama di sana juga bawa barang-barang berat dan banyak juga yang berkemah dan bercamping di sana. Tadinya kita pengen bercamping tuh di Pulau Semak Daun, tapi ternyata lagi ada renovasi dan perbaikan. Lalu kita diganti untuk ke Pulau Kotok. Sesampai kita di Pulau Kotok, kita mencari tempat untuk kita bermalam di sana. Nah, kita sudah dapat spot, yang di mana di spot itu juga ada tempat duduk untuk kita berbincang-bincang dan ngobrol tentunya, karena barang kita juga banyak. Enggak gini ya. Oke, kita baru nyampe di Pulau Kotok. Ini Pulau Kotok dan aku lagi menunggu tenda. Nah, Ini di Pulau Kotok guys, tapi nggak ada. latihan Kiri. kita masang tenda, kita bikin tenda beberapa khusus untuk cowok sama cewek. Nah, ini Anobon. Halo Anobon. Oi. Di mana nih? Ya pokoknya mantap. Pokoknya mantap banget lah. Indah. Halo A. Aduh. Nah, ini Pulau Kotok. Ini pemandangannya yang kita pertontonkan. Halo. Wih, seru nih kayaknya. Nah, aduh. Nah, kita lagi bikin dulu tenda. Ntar kalian bisa lihat aja Ini seriusan? apa yang akan terjadi selanjutnya. Oke. Bye-bye. Ya, itulah sekilas dari Acin yang ingin ngevlog katanya. Dilanjut, ini malam hari, ini keadaan tenda kita. Maaf kalau blur, karena kenapa? Di sana tuh benar-benar gelap gulita. Jadi penerangan itu hanya dapat dari lampu dari yang disediakan oleh guide-nya. Dan kalau bisa kalian itu bawa headlamp ataupun senter yang dibutuhkan, karena ketika kalian ke toilet itu tidak ada jalan dan penerang jalan sama sekali. Kayak kalian bayangin, pasti pikiran negatif kalian, sugesti kalian untuk mistis-mistis pasti lumayan kenceng. Dan jaga omongan kalau bisa ya, harus. Karena kita datang ke tempat orang, menghargai seenggaknya. Lalu dilanjutkan kita bermalam di sana, kita senang-senang. Yang dapat dari bapaknya apa aja?
yang dapat dari bapaknya Ayam. nasi, sayur, sambal dabu-dabu dari bapaknya itu. Iya. Lawai sih aku teh. Enggak. Aku tuh pengen bikin sambal dabu-dabu dibawain. Tinggal pakai ini. Gitu aja. Kok buram? Ini udah. Nih, bawang. Iris yang nyerong tipis gitu. Atuh gelap. Oh iya maaf. Itu sih mau kelihatan Hello Salma. Esok harinya setelah bangun, aku digagetkan dengan kedatangan sahabat satwa yang tiba-tiba datang. Lihatlah sosok cantik itu. Ya, burung elang bondol. Benar sekali. Itu adalah burung elang bondol yang dimana dia adalah maskot kota Jakarta. Bagi kalian yang belum tahu. Ya, elang bondol atau Haliastur indus ini adalah elang laut yang sesungguhnya bisa ditemukan di seluruh perairan di Indonesia, juga dunia. Ciri khas elang bondol di Indonesia adalah paruh yang berwarna abu-abu, sementara elang bondol di Amerika Serikat berparuh kuning. Elang bondol ini juga kenapa ada di Pulau Kotok? Karena Pulau Kotok itu merupakan salah satu pulau di Kepulauan Seribu dipilih sebagai tempat pelestarian elang bondol di pulau ini. Katanya terdapat 29 elang bondol di sana. Bersyukurnya diriku bisa melihat salah satunya di depan mata secara langsung. Buat kalian juga kalau misalnya datang ke pulau, cukup nikmati ya, jangan diganggu ataupun diusik. Cintai alam dan satwa. Oh iya, elang bondol juga merupakan jenis elang yang kini terancam punah. Selain akibat perburuan ilegal manusia, spesies ini juga kian berkurang lantaran penyusutan habitat asli seiring makin banyaknya pembangunan. Saat ini, elang bondol menjadi salah satu satwa yang dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 loh teman-teman. Oh ini dia nih, Ami, ini burung akunya. Oh itu cuma tuh. Dia bersuara aku di sini. Ini mau kemana ih? Kita mau keliling-keliling mana? Keliling-keliling di Pulau Kotok. Kita mau explore. Sementara kami berkeliling, kami tidak melihat satu orang pun yang ada huni di pulau itu. Yang terlihat hanyalah reruntuhan bekas pohon jatuh saja yang menutupi jalan. Dan lagi banyak rumah bagus di sana yang kosong. Dan ternyata setelah ditanya, itu adalah bekas villa dulunya, bekas penginapan. Sangat disayangkan terbengkalai sehingga terlihat sangat menyeramkan ketika malam hari. Sangat disayangkan waktunya kita pergi dari Pulau Kotok untuk meneruskan perjalanan ke Pulau Pari, sehingga kita untuk beres-beres dan bergegas untuk pergi meninggalkan Pulau Kotok. Ya, beginilah cara kami untuk naik ke kapal kecil untuk berpindah pulau dari Pulau Kotok ke Pulau Pari. Semua naik satu persatu, barang dinaikkan satu persatu hingga selesai. Begitu pula dengan aku, orang terakhir yang menaiki kapal. Ini saatnya kapal berangkat. Kami mulai meninggalkan Pulau Kotok yang begitu cantik dan begitu berkesan untuk kami pada malam pertama. Inilah suasana kami saat di kapal.
Lihatlah airnya yang sangat biru, yang sangat cantik. Tidak terkalahkan, bukan? Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke sebuah pulau yang cantik. Cukup di ibu kota, datangi Pulau Seribu, sudah bisa menggantikan kalian. Nah, itu di belakang ada Nila, Salma, sama Acin. Dan itu Sardeo. Dan itu Ami. Aku tidak mengenalkan teman-temanku di awal karena biar kalian tahu sendiri untuk menonton videonya. Bye Pulau Kotok, selamat tinggal. Sampai bertemu di lain waktu, di lain kesempatan. Tempatmu yang indah akan selalu berkesan di hati kami. Nah, inilah pemandangan kami sepanjang perjalanan menuju Pulau Pari. Kami melihat sebuah pulau yang dimana situ banyak penduduknya. Aku tidak tahu persis itu pulau apa. Namun lihatlah, begitu banyaknya penduduk di sana. Aku happy melihatnya karena mereka juga begitu happy seperti yang aku lihat dari balik kamera ini. Ya, ternyata kami tidak langsung ke Pulau Pari. Kami mengunjungi dulu penangkaran penyu. Ya, penangkaran penyu itu ternyata berada di Pulau Pramuka. Berarti kami balik lagi ke Pulau Pramuka untuk mengunjungi penangkaran penyu dan hutan mangrove. Namun sepertinya hari siang ini begitu panas, jadi kami memutuskan untuk tidak ke mangrove, hanya saja ke penangkaran penyu. Karena jaraknya cukup dekat dari pelabuhan ke penangkaran penyu, kami memutuskan untuk berjalan saja. Karena sekitar dari pelabuhan itu hanya 10 menit berjalan kaki. Nah, ini kami sudah sampai di Sanctuary Penyu atau Pelestarian Penyu. Kenapa tidak disebut penangkaran? Untuk lebih tahu dan detailnya, kalian harus datang ya langsung ke sana yang berada di Pulau Pramuka, ke penangkaran penyunya. Tapi berikut bakalan aku jabarin sedikit tentang penangkaran penyu yang dijelaskan oleh bapaknya hanya sedikit. Ya, untuk masuk ke dalam pelestarian penyu, tempat penangkarannya, kita tuh diwajibkan untuk membeli tiket terlebih dahulu, yaitu sebesar Rp5.000. Untuk sebuah ilmu yang begitu besar, harganya sangat terjangkau tentunya. Nah, inilah bentuk tiketnya yang udah kita terima untuk masuk ke dalam penangkaran penyu. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam penangkarannya. Nah, inilah bentuknya, kolam-kolamnya bentuknya. Nah, itulah anak-anaknya, mulai dari 1 hari hingga ada indukannya juga. Inilah anak-anak penyunya. Mana semua daging, mana semua kulit, mana semua tulang. Nah, pada saat dia sudah dewasa, di umur kayak 4 tahun, Terbangnya. Kalau ini terbang. Pegang ininya deh. Ih, takut. Pegang apanya? Pegang aja. Lisi ya. Cepet gede. Terbang. Saya Basri, selaku petugas dari Taman Nasional yang lebih pengurusan tentang penyu yang ada di Kepulauan Seribu. Jadi untuk di Kepulauan Seribu ini untuk identik jenisnya adalah penyu sisik yang terbesar. Kalau misalnya kita hobi diving ya, hobi nyelam, kita akan menemukan jenis lain selain penyu sisik ataupun penyu hijau. Penyu itu pasti kita klaim sekedar mencari makan ataupun dalam lintasnya saja. Kenapa? Karena sistemnya si penyu ini adalah mereka yang memiliki habitat masing-masing. Berapa itu? Kampung halaman. Pada saat dia menjajah dia sampai ke seluruh dunia, pada saat dia mulai reproduksi, mulai kawin, dia akan kembali lagi tuh ke kampung halamannya, di mana dulunya diletakkan atau dirilis atau dilepas, dia akan balik lagi seperti itu. Dan di sini dulu dengan kedalaman berapa senti, setelah itu telurnya kita taruh di ember itu kita pindahkan, baru kubur lagi dengan pasir lagi, dan tidak boleh dikorek-korek lagi. Kenapa? Karena mempengaruhi presentasi keberhasilan dia menetas. Gitu. Nanti dia menetas itu nggak dipakai yang lampu-lampu, nggak dipakai inkubator, nggak dipakai semuanya itu karena di alamnya aja nggak kayak ayam. Gitu. Karena kita ataupun dari penelitian itu belum ada metode lain selain dengan metode semi alami dengan tingkat keberhasilan lebih dari 80%. Seperti itu. Nah, nanti setelah ini Kunjungan telah usai, waktunya kita meneruskan perjalanan lanjut ke Pulau Pari untuk ke homestay di sana. Kebetulan kami ke Pulau Parinya itu pada siang hari.
Dan pada siang hari itu angin laut lagi sedang kencang-kencangnya. Dan lagi kami naik kapal kecil. Jadi sehingga sangat goyang sekali terhadap kami yang menaikinya. Seperti yang terlihat di video. Kita semua ada yang happy dan juga ada yang menangis. Karena baru pertama kali digoyang begitu kencangnya angin ombak. Namun perjalanan sangat seru karena di setiap detiknya sangat tegang dan seperti nyawa dipertaruhkan saja. Seperti ini, air tercipat ke kamera, maka kamera langsung aku off-kan. Akhirnya setelah lika-liku panjang perjalanan tadi 2,5 jam telah kita lalui, akhirnya kami tiba di dermaga Pulau Pari. Ya, ini saatnya kami untuk menurunkan barang-barang satu persatu. Lalu kami menemui sang pemilik homestay, yaitu Mbak Yana, yang akan kami tinggali untuk malam kedua. Lalu kami langsung saja disuruh mengikuti Mbak Yana untuk langsung menuju ke homestay, karena sepertinya juga kami sudah lelah dari tadi perjalanan yang lumayan memakan tenaga. Ya, ternyata dari dermaga ke homestay kami itu memakan waktu yang cukup lama, sekitar 10 menitan untuk berjalan kaki. Nah, ini ada homestay di luar dekat pantai juga, ada nomornya. Yang mau menghubungi atau bertanya-tanya mungkin bisa jalan langsung. Ternyata homestay di pinggir pantai dan di dalam itu berbeda, harganya lumayan jauh. Karena yang dijual itu katanya sih view, kata Mbak Yana. Jadi sehingga kalau yang di pinggir pantai itu agak pricey. Kalau yang di dalam itu ya terjangkau lah harganya gitu. Karena start dari 250.000 per rumah, yaitu bisa 3 orang dan udah ada AC-nya dan kamar mandi 1 di dalam. Ya, banyak sekali homestay dan banyak sekali pengunjung seperti yang ada di depan kita ini yang lagi lewat nih berdua. Aduh. Nah, homestay di depan itu juga berupa kamar-kamar doang, itu jadi berderetan gitu. Nah, kebetulan sepeda yang di sebelah kanan kita ini yang banyak ini itu disewain loh. Di Pulau Pari itu penyewaan sepeda itu kena sehari itu 20.000, mulai dari pagi hingga besok pagi lagi. Nah, inilah homestay kami. Persis depan kita tuh ada warung. Serba lengkap. Jadi tidak perlu takut jika kalian ke Pulau Pari dengan tidak membawa apa-apa, tangan kosong. Yang penting bawa uang yang cukup. Setelah istirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan ke menuju Pantai Perawan. Nah, seperti ini nih Rodia Rafiq. Ini menjual alat ataupun rental tenda, sepeda dan lain-lainnya. Bisa hubungi langsung. Di sana juga banyak makanan, ada ayam geprek, nasi goreng, bakso, seblak. Jadi lengkap buat kamu pecinta kuliner, juga aman. Harganya juga standar, tidak terlalu mahal, tapi ya harga pariwisata lah, tapi tidak terlalu mahal sih bisa terbilang. Ya, kita terus berjalan karena dari homestay ke sana tidak jauh. Nah, ada warung-warung juga di sana tuh banyak. Ada sop campur, es teler, bakso, mie ayam. Nah, ini lagi tutup tuh mie ayam. Di sebelahnya mie ayam itu bapak yang lagi nyapu itu dia menjual telur gulung. Jadi untuk makanan semua dapat dipastikan aman dengan selera kamu, dengan citra rasa kamu, karena sama aja, tidak ada bedanya. Nah, itu di depan sudah mau memasuki gapura Pantai Perawan yang ada di sana. Oh iya, sebenarnya kamu juga tidak perlu untuk berjalan. Nah, seperti yang lewat ini, itu namanya bentor. Bentor itu disewain per orang, yaitu 5.000 saja. Bisa dia mengantarkan kamu ke Pantai Bintang ataupun ke Pantai Perawan ataupun pulang pergi juga bisa. Nah, ini adalah harga untuk backpackeran, untuk pemesanan kapal sederhana dan parkiran. Dan ini untuk paket Pulau Pari menginap contohnya ataupun pulau lain seperti ini kurang lebih, dan harganya berbeda setiap. Untuk info lebih lanjut ada di deskripsi ya. Nah, akhirnya kami sampai di Pantai Pasir Perawan. Selamat datang. Oh ya, di dalam sana juga ada toilet dan ada musola tentunya untuk kalian tetap bisa beribadah.
Dan juga ada penyewaan lagi tuh, Virgin Beach, untuk segala kebutuhan tenda berkemah. Oh iya, untuk masuk ke Pantai Perawan itu setiap orang terkena Rp5.000 untuk masuk ke Pantai Pasir Perawan. Oh iya, di sana juga banyak warga lokal yang main di pantainya loh. Inilah salah satunya, lagi sedang bermain volley. Dan kalian juga bisa join kalau mau join. Karena di sana orangnya baik-baik banget. Kebetulan kami ingin ke tengah sana, namun air karena sudah sore, sudah mulai pasang. Kami harus melewati antara di sini dan di sana. Nah, seperti ibu itu dan bapak itu udah sepinggang. Karena teman saya yang lain sudah pada mandi, akhirnya kami menggendong untuk menyeberangkan ke arah sana seperti yang ada di video ini. Lalu kami bermain hingga malam dan ngopi-ngopi manja di sana hingga akhirnya lupa waktu dan lupa bahwa kamera juga telah kehabisan baterai. Nah, inilah Pulau Pari saat pagi hari, saat air sedang surut. Dan inilah juga sebagai penutup di akhir video. Sampai jumpa di lain episode.